kehidupan orang percaya. Standar kehidupan orang percaya. Saya terpikir satu minggu ini, bagaimana sih kehidupan orang percaya itu? Ketika hidup saya, setiap minggunya dari kecil saya selalu diajarkan bagaimana pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Tetapi sebagian besar orang Kristen tidak memahami ataupun tidak pas dari apa yang diucapkannya, ataupun istilah dengan omong doang. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika setiap hari Minggu orang Kristen berkata, aku percaya kepada Bapa, tetapi hidupnya tidak menunjukkan Kristus, tidak menunjukkan bagaimana sosok yang dia percaya itu, tidak menunjukkan bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tetap, apalagi kaum bapak di kampung kami, tiap hari Minggu dia pergi ke tua, berlapo tua, menjudi dan lain sebagainya. Sedangkan istri di rumah, ibu-ibu di kampung saya itu pergi ke ladang, hari Minggu pun ditetapkan untuk pergi ke ladang dan lain sebagainya. Dan ketika istri pulang, si bapak meminta uang kepada si istri untuk uang minum dan uang untuk judi. Kalau tidak dikasih, akan menimbulkan kekacauan, KDRT dan lain sebagainya. Nah, apakah ini yang dinamakan kehidupan orang percaya? Saya rasa tidak. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang percaya yang dapat kita pelajari hari ini? Yakni yang pertama, melakukan yang baik. Mari kita buka dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Nah, standar kehidupan orang percaya dapat kita pahami. Yang pertama, melakukan yang baik. Terdapat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya minta salah seorang membacakannya. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya mengambil karena kita ini buatan Allah. Bagaimana sih yang disebut dengan buatan? Buatan itu sebuah produk, ataupun di mana seorang pengrajin membuat sebuah produk. Produk ini seperti bahan di mana jika dia ini bernilai tinggi, dia dibuat dengan sebegitu rupa, sebegitu mewah sehingga bernilai baik. Nah, begitu juga dengan Tuhan kepada kita. Siapa sih kita ini? Kita adalah buatan Tuhan, kata firman Tuhan. Kita ini adalah buatan Tuhan. Untuk apa seorang pengrajin membuat sebuah kerajinannya? Untuk bernilai tinggi, dapat dijual dan memiliki suatu yang berbeda dari antara yang lain, yang berbeda dari buatan-buatan yang lain. Nah, begitu juga kita pada saat ini. Tuhan membuat kita supaya kita berbeda dari orang lain, supaya kita berbeda. Bagaimana membedakan itu? Dengan cara berbuat baik, melakukan yang baik. Nah, terlihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu karena anugerah Tuhan. Semua keuntungan rohani yang kita lakukan berasal dari Tuhan. Paulus mengatakan dalam Efesus ini bahwa kita ciptaan baru bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai orang kudus. Nah, seketika saya berpikir bahwa tidak banyak dari kita berbuat baik semata-mata untuk eksistensi kepada dirinya, semata-mata untuk melakukan apa yang dilakukan itu kembali kepada dia. Berbuat baik pada saat ini kita diajarkan bagaimana orang percaya menunjukkan kasih setia Kristus sebagai modal kita. Yang pertama itu orang-orang Kristen pada saat ini sangat-sangat susah berbuat baik. Apalagi
melakukan hal-hal yang menurutnya merugikan di dalam dirinya. Nah, kami di Asrama Putri YKN dalam hal ini melakukan sebuah bajar, di mana kami melakukan untuk Natal ini kami bertemakan untuk diakonia ataupun melakukan kebaikan kepada orang-orang dengan hal memberikan apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan untuk orang lain yang membutuhkannya itu. Nah, di dalam Natal ini saya mengangkat bahwa perbuatan baik itu sangat luar biasa bagi kita. Nah, di Asrama Putri saya mengajarkan bahwa tidak selamanya perbuatan baik itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tahun 2018 saya pernah berantem kepada sintua-sintua di gereja kami soal masalah perbuatan baik. Pernah berantem karena apa? Karena ketika itu saya meminta untuk Natal Naposo gereja kami melakukan aksi sosial dengan berbuat baik kepada orang lain. Ada 11 sintua di situ menyerang saya seketika itu dengan alasan saya masih muda dan saya tidak layak memikirkan orang lain karena saya masih dipikirkan orang tua. Nah, statement inilah yang sangat-sangat salah dan membuat amarah saya seketika itu luar biasa kepada sintua. Saya tidak memandang mereka lagi sebagai hamba Tuhan pada saat itu, karena saya bilang kepada sintua ketika itu, jangan pernah menganggap Naposo itu muda dan masih ditanggung orang tua sehingga mereka tidak bisa memberikan lebih ataupun melakukan yang terbaik untuk orang yang membutuhkan. Saya katakan seperti itu. Dan saya katakan, pemikiran kalian terlalu rendah. Ya, memang ketika itu pulang dari gereja saya menyesali dengan apa yang saya ucapkan karena saya terlalu kasar berkata kepada hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Nah, pada saat ini kita diingatkan bahwa berbuat baik adalah cerminan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang meneladani Kristus sebagai juru selamat, orang-orang yang meneladani Kristus sebagai sosok yang diagungkan dan luar biasa. Nah, yang kedua, standar kehidupan orang percaya dapat kita lihat dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dari 1 Petrus 3 ayatnya ke-9, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Saya minta salah seorang untuk membacanya untuk kita semua. Begini firman Tuhan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, saya akan membacakan ulang. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Standar orang yang percaya yang kedua adalah memberkati orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melihat dari analisis katanya, ini merupakan sebuah present aktif partisip yang berubah menjadi imperatif. Ini menunjukkan bahwa pada pengampunan itu adalah berbentuk yang sejati. Perlu diketahui bahwa 1 Petrus ditulis untuk orang percaya yang dianiaya dan menderita, tetapi harus menganggap seperti Kristus, menganggap perilaku yang tidak adil. Menanggapinya seperti Kristus, menanggapi perilaku yang tidak adil. Nah, memberkati orang lain ini adalah suatu hal yang sangat sulit kita lakukan di dalam kehidupan kita, apalagi pada saat ini kaum muda sangat-sangat sulit untuk memberkati orang lain. Ketika dia disakiti kawannya, sahabatnya, bahkan pacarnya, bahkan orang tuanya,
dia sangat sulit untuk memberkatinya. Dan ketika dia memiliki dendam, kebencian, dia sangat sulit untuk membalaskan kebencian itu dengan kebaikan. Padahal di sini jelas dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau mama-mama di kampung kami, kalau ketika dia berantem dengan tetangganya, itu membalas kejahatan itu bahkan lebih jahat lagi. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika dia berantem dengan tetangganya, dia bahkan pergi ke dukun untuk membalaskan kejahatan itu. Sehingga di kampung kami itu, apalagi Barus dan sekitarnya itu masih identik dengan yang namanya perdukunan, santet dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat pemikiran di kampung kami itu masih primitif. Kalau dia berbuat jahat, saya juga akan tetap berbuat jahat. Tetapi perlu kita ingat, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika seseorang menyakiti kita, tetaplah doakan mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita bukan seorang penjahat. Jika kita menyakiti ataupun jika kita disakiti, tetaplah doakan mereka yang menyakiti kita. Karena jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab kita bukan seorang penjahat. Jika seorang menyakiti kita, berserahkan kepada Tuhan. Kita bukan orang yang kaum yang menghakimi, yang menyalahkan, ataupun kita bukan orang-orang yang menurut saya sebagai bentuk ya kalau jahat tetap bahas dengan kejahatan, dengan kata-kata bijak mengatakan, jika engkau dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang. Ketika itu kita sontak memikirkan, wah, kalau orang itu mau lempar kita dengan batu, pastilah benjol-benjol di sana sini. Kita melemparnya dengan pisang. Padahal pisang apalah, dilempar pun satu sisir pisang itu enggaknya sampai benjol. Tetapi perlu diingat, ketika kita melempar pisang dan yang berbuat jahat itu meminjak pisang itu, berarti licin juga kan, tetap juga dia jatuh. Mungkin itu hanya spekulasinya itu tetapi yang perlu kita cerminkan sebagai orang yang percaya adalah kita harus memberkati orang lain. Sebagaimanapun dia menyakiti kita, sebagaimanapun dia membenci kita, tetap kita doakan, karena bukan hak kita untuk menghakimi ataupun membalaskan kejahatannya. Hak kita hanyalah mendoakan dan memberkatinya. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari standar kehidupan orang percaya adalah berdoa untuk orang lain. Mari kita baca dari 2 Tesalonika 3 ayat 1. 2 Tesalonika 3 ayat 1, yakni berdoa untuk orang lain. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Saya minta untuk salah seorang membacanya. Begini firman Tuhan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus sanggup melakukan apa yang dilakukannya bagi Kristus. Sebagian karena doa umat Allah. Oleh karena itu, dia seringkali memohon doa dari orang-orang yang dianiaya, sebab menyadari bahwa kehendak Allah bagi kehidupan dan pelayanannya tidak akan terwujud sepenuhnya tanpa doa sesama orang percaya. Nah, saya meminta satu orang membaca dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa
standar kehidupan orang percaya itu adalah berdoa untuk orang lain. Nah, pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sering mendoakan orang lain? Atau bahkan mendoakan diri kita sendiri pun tidak pernah atau bahkan jarang? Nah, bagaimana mungkin saya bisa mendoakan orang lain? Keluarga saya sendiri, bahkan diri saya sendiri tidak bisa saya rubah ataupun tidak bisa saya berdoa untuk diri saya sendiri. Terkadang saya memiliki masalah, saya bukan lari kepada Tuhan, tetapi saya lari kepada sahabat saya ataupun kepada pacar saya. Apakah seperti itu? Nah, ada seorang anak gadis di mana dia ini memiliki masalah yang luar biasa ataupun sebuah peradaban yang membuat dia merasa ini bukan tempatku, seperti itu. Nah, ketika itu dia pergi ke suatu tempat di mana tempat ini mengharuskan dia untuk berdiam diri di tempat, berdoa, bersekutu dan lain sebagainya. Padahal dia tidak menginginkan itu. Dia ingin namanya juga hidup kaum muda yang masih hura-hura dan lain sebagainya. Dan ketika dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di tempat itu, dia merasa bahwa tiap hari dia dihukum karena pelanggaran yang dialami. Nah, ketika pada saat itu dia tidak langsung membangun komunikasi dengan Tuhan. Padahal tiap hari dia diajarkan untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Malah dia membangun komunikasi dengan pacarnya yang notabene-nya dia baru kenal dengan pacarnya itu tersebut. Dan yang terjadi adalah ketika dia cerita kepada pacarnya ini menceritakan keburukan kekasihnya ini kepada orang lain. Apakah itu baik? Tidak. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan itu sama siapa bicara? Ya sama cuman kita dua. Tuhan ini tidak pernah menceritakan keburukan ataupun apa yang kita alami kepada orang lain. Nah, pada saat ini kita diajarkan bahwa bagaimana kita berdoa untuk orang lain. Kemarin itu semalam kami tim doa pastoral ministry sudah melakukan doa pertama pada minggu yang pertama. Untuk kelanjutannya kami merindukan bahwa ada perubahan di dalam diri kami, terkhususnya atas doa-doa ataupun pergumulan yang kami sampaikan setiap hari Sabtunya. Nah, di situ kan semalam itu saya merenungkan pulang dari ibadah ini, saya merenungkan di kamar. Ternyata selama ini saya egois orangnya. Saya sangat egois. Karena apa? Karena masih banyak orang yang membutuhkan topangan doa kita. Masih banyak orang yang membutuhkan merindukan kita juga orang lain mendoakannya. Seperti halnya anak yatim piatu, orang-orang pinggiran dan lain sebagainya. Nah, selama beberapa tahun saya egois. Saya hanya mendoakan diri saya, keluarga saya. Hanya itu doa saya setiap hari. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati keluarga saya. Saya tidak pernah terpikir untuk mendoakan orang lain. Saya tidak pernah terpikir untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan, memang orang-orang yang membutuhkan topangan doa kita. Padahal Paulus sudah jelas mengatakan di sini bahwa dia juga tidak sanggup untuk berdiri kalau tidak ada doa-doa dari orang-orang yang lainnya. Nah, hari ini kita diajarkan bagaimana kita mendoakan orang lain, bagaimana kita bersikap baik kepada orang lain, bagaimana kita memberkati orang lain. Itulah adalah sebuah standar ataupun cerminan kehidupan dari orang percaya. Hari ini tanamkan dalam diri Anda bahwa kita berbeda dari orang-orang yang lain. Kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Kita dibentuk, dibentuk untuk sebuah bentukan yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itu dari standar kehidupan orang percaya ini kita diajarkan bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita menjalani hari-hari ini dengan penuh berkat, dengan penuh perlakuan yang baik, dengan penuh doa terhadap orang lain. Kita diajarkan
sebagaimana orang percaya memikirkan orang lain, tidak egois terhadap dirinya sendiri. Dan nanti kita akan mengadakan yang namanya perjamuan kudus, di mana jadi Pak? Oh nggak jadi. Iya. Di skip aja ya Pak. Iya. Iya. Kita diajarkan hari ini bagaimana standar. Ada 3 poin standar kehidupan orang percaya. Yang pertama itu melakukan yang baik. Yang kedua memberkati orang lain. Yang ketiga berdoa untuk orang lain. Nah, sesampainya di sini, sepulangnya dari sini, jadilah orang yang berubah, jadilah orang yang berbeda terhadap orang lain, orang-orang Kristen yang lain. Imani, hidupi, dan yakini bahwa Kristus berada dalam diri kita, bahwa kita adalah cerminan dari Kristus, segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana hari ini kami belajar dari firman-Mu bagaimana kami harus hidup selayaknya sebagai orang yang percaya akan Engkau Tuhan. Meskipun Tuhan kami mengaku bahwa kami sulit untuk melakukannya, tetapi kami yakin dan percaya dengan topangan-Mu kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki kepada kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan menjadi manusia yang takut akan Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang segambar ataupun menjadi contoh bagi teman-teman di sekeliling kami bahwa Kristus ada di dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari menjelang siang hari ini. Inilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menjawab syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.